Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tretan Klik Madura. Semangat pagi bersama saya Sari Purwati dan rekan saya Ila Sabila dalam program Lensa Sekolah Kita. Baik, rasio tim Lensa Sekolah Kita terus berjalan di Kecamatan Telanakan dan hari ini kita berada di SDN Panglekur 3. Luar biasa, seluruh siswa dan juga Dewan Guru menyambut tim Lensa untuk memperlihatkan pada Tretan Klik Madura, inilah dia potensi dan prestasi yang dimiliki oleh sekolah ini. Tentunya kita tidak sendiri, ditemani oleh Korwil Cambidikbud Kecamatan Telanakan, pengurus K3S Kecamatan Telanakan, serta tuan rumah kita, Kepala SDN Panglekur 3. Kita akan melihat seberapa heboh di SDN Panglekur 3 dalam satu lensa sekolah kita. Untuk mengetahui potret pendidikan di Kabupaten Pamekasan, jangan lupa untuk tonton terus program Lensa Sekolah Kita hanya di kanal YouTube Klik Madura dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan Tretan Klik Madura, inilah dia semangat dari SDN Panglekur 3. Salam Lensa Sekolah Kita. Salam SDN Panglekur 3, mana suaramu? Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Jangan ikut campur urusan kami, kata buaya ya, Abi ya. Oke,
Tretan Klik Madura, saat ini saya berada di SDN Panglekur 3, tepatnya di Kecamatan Pelanakan, Kabupaten Pamekasan. Di sebelah saya ini merupakan anak-anak yang sedang melaksanakan kegiatan literasi di sekolah. Dan di Taman Baca di bawah naungan pohon ini, anak-anak biasanya membaca di tempat yang teduh dan menyenangkan. Rasanya kita harus eksplor deh potensi dan prestasi apa saja yang ada di SDN Panglekur 3. Oke Tretan, karena kita sudah review nih halaman sekolah, kita langsung temui Kepala SDN Panglekur 3. Ya, ini lagi sedang, anak-anak sedang apa? Pulang ya Bu ya? Kelas 1. Assalamualaikum Bu Yaya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Oke. Hati-hati. Kamu kelas berapa? Oh Kelas iya. 2 nanti kelas pulangnya dua ya. nanti. Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Yaya. Ya. Bu, ini tadi kita sudah lihat ya disambut dengan meriah oleh Dewan Guru dan juga murid di SDN Panglekur 3. Rasanya kita harus mengenalkan lingkungan sekolah di SDN Panglekur 3 ya. Mari kita kemana dulu Bu? Ini Bu. Ini ke kelas digital. Oke, ini parkiran ya memang ya, khusus ini guru. parkiran khusus guru dan untuk murid sebelah barat. Sana. Oh, ada juga parkiran khusus Ya, murid Tretan ada. Madura. Ya. Oke, ini kelas 6 ya Bu ya. Ya, Ini kelas urut ya 6. lokalnya Ya. dari kelas 6. 6, kelas 5, kelas 4, kantor, kelas 3, kelas 2, kelas 1 paling Ini pojok. kalau boleh saya bilang, ini sekolah ramah anak ya. Kenapa? Karena kebersihan terus dijaga di sebelah sini ya. Ya. Sebelah kanan Tretan ini banyak sekali tempat cuci tangan. Ya, Ya Bu ya. Dan Tempat di cuci tangan. setiap sekolah, setiap kelas maksudnya, pasti ada tempat duduk ya, Ya. untuk anak-anak. Ya. Oke, ini kelas digital. kelas digital. Oke, Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi Bu. Dengan Ibu siapa? Bu Nora. Bu Nura. Ini kelas 4 lagi pelajaran apa Kelas Ibu? 5 ini. Ini kelas 5. Oh, kelas 5. Sedang pembelajaran apa ini Bu? Lagi pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Memang menggunakan digital ya Bu ya? Iya. Kalau Bu Yaya ini untuk kelas berapa saja yang pembelajaran digital? Kelas dimulai dari kelas 3 kadang-kadang terus kelas 4, kelas 5, kelas Oh, berarti kelas tinggi ya Bu ya? Ini sudah berapa lama nih pembelajaran digital berlangsung di sini? Alhamdulillah sudah berlangsung 2 tahun. 2 tahun ya. Berjalan. Oke, kelasnya Tretan ini representatif sekali untuk sekolah dasar karena banyak otonomi organ tubuh juga, ada pojok baca dan karya-karya pajangan yang dipajang ya Bu ya, karya anak-anak. Oke, ini digitalisasi Tretan, kita akan tanya dampaknya terhadap Ibu Nura ya di SDN Panglekur 3. Bagaimana dampaknya Ibu? Anak-anak itu semakin menyenangkan dalam belajar karena materi itu makin mudah dipelajari. Ya. Kayak lebih efisien aja Ya, Bu ya? setelah itu hasil belajar anak-anak juga meningkat. Meningkat. Ya. Oke, selama ini masih ada nggak inovasi dari Bu Nura untuk belajar di sesi digital ini? Oh, untuk ulangan semuanya itu saya pakai digital. Digital. Ya, ya. Oh, berarti lebih memudahkan anak-anak ya. Dan juga praktis untuk guru. Ya. Oke. dan murid lebih semangat. Lebih semangat. Iya, Bu Yaya. Ini kalau Bu Nura tadi sudah menyampaikan dampaknya. Bu Yaya, untuk respon wali murid anak-anak di sini terhadap adanya pembelajaran digital. Ya, respon dari murid dari wali murid sangat positif sekali. Kan kadang-kadang ada pertemuan dari murid, biasanya kalau pas penerimaan rapot, ya. wali murid yang menerima, terus guru kelasnya menjelaskan, terus kepala sekolah menjelaskan kalau dari siswa-siswi menggunakan Digital. Ya, digital. Jadi banyak didukung oleh orang tuanya murid, sampai kadang-kadang tanya, Bu harganya laptop berapaan gitu. Pokoknya Oke, sampai semangat. saking ingin tahunya ya. Alhamdulillah Oke. didukung oleh orang tua. Orang murid. tua. Ya. Ini apa Bu? Lemari untuk buku. Ya. Buku-buku di pojok baca ya. Kita ke pojok baca Tretan. Kalau tadi kita sudah bertanya tentang digitalisasi, kita ke pojok baca. Kelas. Lewat mana Ibu? Sini. Lewat sini ya. Lewat sini. Ini juga lengkap sekali Bu ya di sini. Jadi bisa anak-anak bisa explore. Ini wah ada juga hiasan-hiasannya ya Bu ya. Ini tata tertib di pojok baca. Kalau untuk peningkatan literasi di kelas ada program. Ada pembiasaan setiap pagi Ya. ya, pembiasaan setiap pagi 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Setelah itu ke perpustakaan juga ada kunjungan ya. Oke, ini sengaja memang dirancang begini ya, lokal ya. Ini karpetnya apa Ibu namanya Bu? Anyaman. Tikar asli. Tikar. Asli. Oh asli ya. Apakah produk buatan lokal juga di Iya, Telanakan? Oke, ini pohon seperti hiasan-hiasan. Ya, itu pohon materi Bu. Pohon materi. Iya, Oh, iya. oke. Kita lihat dulu ya Tretan ya. Ini
Oh, seperti kubus ya, matematika, campur ya Bu ya? Iya, iya. Ini dihias dengan murid langsung? Iya. Dan Murid Ibu- sendiri. Oh, murid sendiri. Iya. Ibu Nura termasuk wali kelas ya Bu ya? Ya. Oke. Tampaknya ternyata kita harus eksplor lokal lainnya karena satu lokal saja ini menggugah rasa penasaran saya untuk eksplor potensi lainnya di SDN Panglekur 3. Terima kasih Bu Nura. Kita akan bertemu nanti selanjutnya ya di pertemuan selanjutnya. Oke, Ibu Yaya, tadi kita sudah ke kelas digitalisasi ya. Sekarang kita ke kelas literasi. Ya. Ini kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Oke. Dari luar juga sudah banyak afirmasinya. Wow, ternyata dekoratif ya Bu ya. Ramai sekali ini kelas literasi. Jadi kita bakal tanya-tanya sama Ibu wali kelasnya ya. Langsung. Assalamualaikum Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Suprapti. Ibu Suprapti. Ya, oke. Ibu, ini kelas literasi. Ya. Wah, Pak, pantesan ini banyak sekali hasil karya ya. Dari mulai hasil karya sakarya sampai dengan literasinya. Kreasiku, oke. Ini apa yang ingin ditunjukkan dulu Ibu kepada tim lensa sekolah kita? Dari sini ya Bu ya. Ini apa ini? Pojok baca. Ramai sekali di pojok bacanya ya. Kita ke sana Tretan. Kita intip pojok baca di kelas 4 ya. Ini siapa yang bekerja sama yang menginisiasi adanya kelas literasi nih Bu? Ini anak-anak semua yang mengerjakan, cuma saya hanya membantu dari belakang. Oke, ini Ya. program-program literasi ini termasuk program sekolah ya Bu ya? Ya, Ya. ya. Oke, seperti apa mekanisme di kelas literasi ini Bu? Saya ingin di kelas ini ya menginginkan agar anak-anak itu dengan temanya di literasi kelas 4 ini jangan membaca sampai koma, tetapi bacalah sampai titik. Jadi harapan dari kegiatan literasi ini anak-anak nantinya bisa menyimak dan langsung menyampaikan sampai titik, sampai selesai. Ketika mereka membaca cerita atau buku yang mereka inginkan itu harus sampai selesai. Kalau hanya sampai di tengah, maka itu tidak akan tercapai apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Oke, jadi tidak boleh membaca sampai koma, Iya. tapi sampai titik alias tidak dijeda, begitu ya Bu ya. Oke, ini banyak sekali boneka-boneka. Ini punya siapa ya? Siapa yang punya boneka? Dari anak-anak Oke, dari anak-anak ya. Ada kelompok belajar juga. Berarti ada pembiasaan belajar yang khusus dilakukan di pojok baca ya Bu? Iya. Dari kata-kata ajaib, maaf, tolong, permisi dan terima kasih. Bagus sekali. Ini kelasnya kalau dinilai dapat bintang berapa ini Bu? Untuk kerja anak-anak. Minta berapa anak-anak? Minta berapa ini bintangnya sama Ibu? Minta berapa nilainya? Bintang 100. Oke. Oke, ternyata Klik Madura banyak sekali program di SDN Panglekur 3, tepatnya ini di kelas literasi. Dari mulai hasta karya, nanti kita lihat saja di cuplikan videonya. Ada juga mading ya Bu ya. Ini pembiasaan menulis dari hasil literasi. Menulis di rumah boleh, hasilnya dibawa ke sekolah sehingga teman-teman yang lain itu bisa menikmati dan membaca hasil karya temannya yang lain. Oke. Dari kecakapan literasi menuju ke kecakapan komunikasi. Oke. Baik, terima kasih Ibu Suprapti. Kita ke perpustakaan Tretan. Kita lihat bagaimana literasi benar-benar menjadi penguat ya Bu ya Iya. di dunia pendidikan. Oke, ini kantor ya Bu ya? Iya. Sepanjang lorong ini kelas berapa? Sudah Kelas 3, kelas 2. kelas 3 dan kelas 2. Iya, kelas 3 dan Ini kelas sekolah ya, Iya. pusat papan informasi. Iya. Ini galon khusus untuk anak-anak nih. Iya. Kalau mau minum, Kalau kita mau minum, ya disediakan. ada galon. Ini kelas 2. Ini kelas 3. Kelas 3. Oke, kita akan ke perpustakaan Tretan untuk melihat pusat kegiatan literasi ya, Iya. berlangsung di perpustakaan. Nah, Tretan Klik Madura ini di perpustakaan sekolah ya, SDN Panglekur 3. Kalau suasananya ini mendukung sekali ya Bu untuk perpustakaan karena adem, dingin ya. Ada kipas anginnya juga. Ini bersama pustakawan. Ya, Assalamualaikum Ibu. Dengan Ibu siapa? Rosa. Ibu Rosa. Ya, Ibu Rosa. Ini anak-anak kegiatan literasi. Kelas berapa? Ini kelas 3. Oh, kelas 3 ya. Ibu, ya, kelas 3 ini biasanya sudah bisa membaca ya. Kira-kira buku apa nih yang mereka suka biasanya? Saya seringnya itu baca buku cerita. Masih buku cerita ya Dongeng karena biasanya, dongeng. Kelas 3 kan sering seneng beli dongeng, terus baca cerita. Ini
Ini apa, sejak kapan ini Bu perpustakaannya dipercantik, dipermak seperti ini? Enggak, memang seperti ini. Memang seperti Ya, ini ya. memang Bagus seperti ini. sekali tatanan bukunya, ternyata ini sesuai dengan koleksi buku yang ada ya Bu ya. Ini ada berapa koleksi buku yang tersedia? Kira 1.300-an. Ini terakhir kapan memperbarui buku Bu? Ini karena banyak sekali buku-buku baru ya tadi kita lihat. Ini mulai dari dulu memang sering dapat bantuan ini buku, terus ada anak-anak yang boleh pinjam dan dibawa ke rumah. Oh, boleh pinjam. Ya. Ya. Jadi ada kartunya, ada. Ada kartunya. Seperti apa Ibu? Ternyata ada kartunya ternyata untuk Ya. bagaimana anak-anak bertanggung jawab ya Bu, Ya. kalau sudah meminjam. Ini Oke. contoh. Oh, ini kartu anggota. Jadi Ya, setiap kartu anggota. anak Ibu bikin seperti ini ya. Ya. Ini ternyata. Ini jadi ada kartu anggotanya. Jadi setiap pinjam batasnya berapa hari? 3 hari. Oke. Jadi anak-anak memang belajar bertanggung jawab dengan apa yang mereka pinjam di perpustakaan sehingga kondusif ya Bu ya. Oke. Terima kasih. Biasanya Bu. kalau pas istirahat ini penuh biasanya. Penuh. Iya. Istirahat tuh banyak kunjungan di sini anak-anak. Oke. Selain Ya. Semuanya kelas 1 sampai kelas 6. Oke, selain di pojok baca, ternyata di perpustakaan yang menjadi pusat literasi juga benar-benar terasa pusat literasinya ya Bu ya. Ini bagaimana anak-anak mengumpulkan anak-anak untuk terus membaca, semangat membaca? Biasanya di sini mesti ada jadwalnya seperti ini. Jadwal kegiatan literasi. Jadwal kegiatan literasi. Oh, berarti Setiap harinya mesti ada. setiap Selalu hari pasti ada yang masuk ke Iya. perpustakaan. Ya, ada jadwalnya. Oke. Rasanya kita harus membahas lebih dalam terkait program yang dilaksanakan di SDN Panglekur 3 bersama Bu Yaya nantinya. Dan terima kasih Bu Rosa, kita sudah dikenalkan dengan anak-anak yang semangat untuk menguak terus potensi dengan melalui kekuatan literasi yang ada di SDN Panglekur 3. Selanjutnya kita alihkan pada sesi podcast. Nanti Ibu akan menyampaikan berbagai program yang mungkin sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan di SDN Panglekur 3. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out, take it out. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out, take it out. Tell you want me. Tell you want me. Tell you want me. Tell you. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. Terima kasih Tretan Klik Madura sudah setia untuk menonton program Lensa Sekolah kita hanya di kanal YouTube Klik Madura. Kalau tadi kita sudah melihat berbagai potensi di kelas-kelas di lokal 4 dan juga literasi, kegiatan literasi berlangsung di sekolah ini. Kali ini dalam sesi podcast di mana kita ngobrol-ngobrol santai bersama Ibu Yaya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Masih semangat ya Bu ya? Semangat. Semangat pagi meskipun Semangat sudah pagi. siang. Iya. Oke, baik Bu. Tadi kan kita sudah lihat nih berbagai kelas ini sudah didekor sebagus mungkin ya untuk program lomba ya Bu ya. Enggak, memang tiap tahun ajaran baru itu apa ya? Kelas itu dirubah. Dirubah. Ya, sesuai dengan apa tema yang ada pada waktu itu. Misalnya semester 1. Iya. Semester 1 itu tema apa yang dipakai itu. Oke, Jadi berarti tema itu nanti di hasil karyanya siswa itu hasil ditempel karya di siswa dinding. ya dari literasi, hastakarya. Iya. Bahkan ada kelas khusus yang kelas literasi tadi ya Iya, kalau kita iya. sudah lihat. Oke Bu Yaya, ini pembiasaan apa saja nih Bu yang ada di sekolah ini, yang ada di Panglekur 3? Di sekolah Panglekur 3 ini pembiasaannya yaitu seperti biasa tiap hari Senin upacara bendera dan dimulai setengah 7. Setengah 7 itu dimulai. Jadi pukul 6.15 itu sudah siap-siap, setengah 7 tank dimulai. Sudah ada di sini? Ya. Berarti semua siswa disiplin sudah ada di sini? Ya. Oke. Itu iya. memang
Wajib. Jadi Wajib. siswa itu karena terbiasa, sudah menjadi kebiasaan. Jadi akhirnya Ya. kedisiplinan itu menjadi Ya. kebiasaan mereka Ya. ya. Oke. Nah, terus ya tiap hari Selasa itu ada pembiasaannya sholat berjamaah. Sholat berjamaah Ya, setiap hari duha. Selasa. Setiap semua hari siswa? Selasa enggak, ada jadwalnya. Oh, ada gantian, jadwalnya. bergiliran. Terus hari Rabu itu literasi. Oh, kegiatan Ya, literasi. literasi itu kalau hari Rabu guru yang membacakan, jadi ada tipenya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dongeng. Ya, dongeng. Oh, dongeng. Tapi Iya, iya, terus iya. dikasih soal. Soal. Ya, jadi murid itu konsentrasi. Karena memang harus tahu menjawab soal nih. Ya, Jadi kita harus konsen. apa ya? Kelas 1, 2, 3 itu materinya dengan 4, 5, 6 itu tidak sama. Berbeda, Ya, iya, yang iya. membacakan itu guru. Guru. Kalau Ya. 4, 5, 6 apa Ibu? Agak yang literasinya. agak sulit Oh, agak anunya sulit. apa pertanyaannya, tingkatannya agak. Ke literasinya ya. Ya. Oke, dari segi buku Terus mungkin. yang dapat menjawab Mhm. dapat hadiah. Oh, dapat hadiah. Ya, biar murid tambah Itu semangat. setiap minggu dilakukan. Tiap hari Rabu. Setiap hari Rabu, Ya. ya. Terus hari Kamis ngaji. Ngaji bersama. Ya, ngaji bersama. Menyambut malam Jumat ya, Bu Ya, ya. dipimpin oleh guru agama. Iya. Ya, hari Kamis itu ngaji. Ngaji bersama. ya. Oke. Ya, ada dari kantor yang dipimpin, siswa sendiri yang anu. Siswa sendiri yang Ya, mimpin. salah satu ada piketnya. Tiketnya. Ya, oke. yang mimpin dan dipandu oleh guru agama. Oh, guru agama itu Ya. yang mimpin itu memang anak-anak pilihan. Enggak, gantian kok. Oh, gantian. Ya, alhamdulillah di sini Lingkungan bisa yang ngaji. religius Ya, ya. Oke. Biasanya Terus- pembiasaan hariannya Ibu untuk setiap hari anak-anak selain kegiatan belajar mengajar, kegiatan literasi ya, setiap hari. ya setiap hari. Terus hari Jumat itu senam Senam. bersama. Hari Sabtu literasi dengan anak-anak membaca sendiri terserah. Tempatnya mau di luar, mau di dalam kelas ada. Oke. Jadi pembiasaan itu dimulai 6:30. 6:30. Ya. Intinya kegiatan di sekolah ini dimulai dari 6:30 Ya. sampai pulang. Selesai Sampai pulang enggak? sekolah. Selesai, habis itu istirahat paling 5 menit, Baru masuk ke dalam KBM. kelas ya, baru Oh, KBM. Baru KBM. Ya. Oke. Untuk kegiatan hari Sabtu? Literasi itu. Jadi siswa diberi kebebasan belajar di Taman taman, baca, ya. entah di terserah Kelas, duduknya ya. di pojok Mau baca di dan kelas, lain-lain di ya. pojok baca ya. Oke, Ya. Sejauh ini Ibu Bu Yaya masih PLT ya di Iya. sini, tapi sudah lama beliau menjadi guru di SDN Panglekur 3. Iya, dari Tentu 2003. banyak sekali mengenal potensi serta prestasi dan mewadahi minat bakat anak-anak dengan ekstrakurikuler. Apa menurut Ibu Yaya hal yang paling menonjol dari potensi anak-anak di SDN Panglekur 3? Yang paling menonjol di sini biasanya apa ya? Tiap ada perlombaan ya. Alhamdulillah di sini pernah juara renang Juara dan dikirim ya ke Jawa Timur. Oh, tingkat provinsi Tingkat berarti. Bu. provinsi ya. Oke, Jadi apa? Renangnya pernah di kecamatan juara 1, kabupaten, terus di tingkat provinsi. oke, Ya alhamdulillah di tingkat provinsi tidak langsungan Nggak langsung juara, Ya tapi Ah, bertahap. bertahap. Nah, tapi terus- setidaknya sudah menyumbang Iya. itu ya piala Iya. untuk provinsi. Nah, untuk terus Kabupaten lomba Pamekasan. mendongeng. Lomba mendongeng. Ya sekabupaten dapat juara 3. Siswa. Ya siswa. lomba mendongeng. Pernah lomba sendera tari. Saya sendera sendiri yang ngajar. waktu Ibu yang itu, ngajar, ya. Bu Yaya. Oke, Dapat ternyata. juara juga. Berarti kegiatan literasi ini menghasilkan sebuah dampak Iya. terhadap kecakapan komunikasi anak-anak melalui Iya. dongeng. Iya. Dan itu menjadi prestasi Ya, di sini. bentuknya sendera tari. Bentuknya malah. sendera tari. Ya. Oke. Ada lagi Bu yang menjadi Terus yang lomba menonjol? lari. Lomba lari Terus juga. udah apa namanya? Mapel. Mapel, Ya, matematika. pernah. Kalau matematika bahasa Indonesia Bahasa yang pernah Indonesia. sampai ke kabupaten. Berarti akademik dan non akademik ini Iya. terus beriringan Iya. ya Bu ya. Iya. Dengan adanya juga kegiatan literasi tadi Tretan kelas literasi dan juga pusat literasi di mana anak-anak memang sangat disiplin membaca buku ya Bu ya, ada penjadwalan khusus. Nah, untuk yang mendongeng ini gimana Ibu? Kok dari literasi menuju prestasi yang menjadi kecakapan komunikasi ini kan dongeng. Iya. Nah, itu gimana cara membentuk anak-anaknya seperti itu? Ya dalam lomba sendera tari itu bentuknya seperti drama. Oh, ke drama Ya, ya. jadi ya model itu jadi ada yang jadi ini, jadi suara satu orang tuh bisa
bersuara Jadi dua, suara biasa dua. kakek-kakek, biasa Oke, anak-anak. oke. Ya, itu yang mengadakan perpustakaan. Perpustakaan. Ya dulu, terus lomba puisi pernah. Lomba puisi Ya, pernah. yang lomba baca cerita pernah. Dulu Baca cerita. sekarang 2 tahun yang lalu. Ya, lomba baca cerita. Berarti kegiatan mendongeng ini bisa menjadi lomba tingkat internasional nantinya ya, karena dari tingkat daerah pun ini banyak sekali bibit-bibit unggul. Nah sudah mulai bisa 2 suara, 3 suara seperti itu kan unik sekali Bu ya. Iya. Oke, sejauh ini Bu kalau tadi sudah membahas prestasi dan potensi ya, kira-kira kendala Bu Yaya selama menjadi guru dan juga menjadi PLT di sekolah ini? Ya, kan karena di sini suasananya desa. Iya. Kadang-kadang kan kurang dukungan dari orang tua. Jadi ya guru tuh harus memahami caranya bagaimana. Sering mengadakan pertemuan. Misalnya pada waktu penerimaan raport diusahakan orang tua yang menerima. Langsung yang menerima Ya, ya. yang menerima. Jadi itu kesempatan kita Bertatap muka, berkomunikasi. bertatap muka dengan para orang tua. Kalau masalah visi misi di sekolahan ini seperti ini, jadi minta dukungan kepada orang tua. Jadi alhamdulillah orang tua murid Mendukung ya ya. Oke. mendukung. Tapi untuk anak-anak belajar mandiri di rumah juga Iya, termasuk iya. salah satu dukungan Iya. positif dari wali Iya, murid iya. ya. Oke. Kira-kira Ibu apa harapan kedepannya nih terhadap SDN Panglekur 3 kedepannya? Ya, harapan saya ke depannya yaitu agar anak-anak lebih semangat, lebih maju dan lebih terutama terhadap lingkungannya. Lingkungan Ya, di SDN ini. lingkungan di sekitar sekolah yaitu agar lebih ditingkatkan. Jadi potensi-potensi yang ada di lingkungan sekolah itu ditingkatkan. Ya, harapan dari guru-guru seperti itu. Ya. Terima kasih Ibu Yaya. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang ternyata banyak sekali harapan. Karena bagaimanapun semua Dewan Guru selalu mengupayakan yang terbaik untuk kemajuan pendidikan khususnya di Kabupaten Pamekasan. Kegiatan literasi terus digalakkan di seluruh sekolah sehingga menghasilkan anak-anak yang berprestasi. Ya. Terima kasih Bu Yaya. Itu tadi obrolan singkat kita. Tretan, jangan lupa untuk selalu tonton program Lensa Sekolah kita di kanal YouTube Klik Madura. Program ini berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama dengan Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Dari kita berdua, Ibu Yaya bisa salam lensa sekolah kita? Salam lensa sekolah kita. Kita berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.